Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3231 Hukum Pembakaran. Chang Yuji. Ruang yang berbeda itu gelap, tetapi terang karena seperti air. Dalam luasnya yang tak berujung, dia seperti bintang yang bersinar, pulih dari cedera dan pemulihan. Baginya, itu adalah keberuntungan. Suara langit yang misterius, bergema di ruang yang berbeda, seperti lagu peri yang indah, kuno dan merdu. Ye Chen menghela nafas ketika mendengarnya. Film gadis kecil ini terlalu jahat. Jika dibawa ke surga, dia juga akan menjadi bakat yang mengejutkan. Terlepas dari hal lain dalam hal kehidupan sebelumnya, dia lebih menakjubkan dari Xian. Senior, apa yang harus aku lakukan? Bisik Ruosui, mengumpulkan semua cahaya surgawi di tubuhnya. Gunakan hukum untuk menyerangku, kata Ye Chen dengan tenang, dan bangkit. Jika Sui memahaminya, dia mengorbankan hukum, meskipun dia tidak tahu alasannya, dia tahu hukumnya dan dapat membebaskan pemenjaraan Ye Chen, jadi itu bagus. Zeng. Ruosui berubah menjadi pedang dengan hukum, dan suara pedang itu menusuk. Pria tua kecil dan pria peramal yang ada di sekitar semuanya memuntahkan darah karena syok, dan otak mereka berdengung, karena pedang Ruosui adalah yang paling murni hukum, suara surga. Itu telah menjadi suara pedang, dan dia berada di tingkat kaisar surga. Faktanya, Zundi dapat menahannya. Jika Ruosui tidak mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatan pedang, mereka berdua akan terguncang menjadi abu di tempat. Mengingat hal ini, mereka berdua kembali dengan tergesa-gesa. Dunia kecil akan menjadi dewa. Lagi pula, itu bukan dewa dibandingkan dengan Ruosui, jaraknya ribuan mil, dan tidak ada bedanya dengan semut. Ruosui berhenti sejenak, mengayunkan pedang peri, dan diiringi dengan suara pedang, menebas tubuh Ye Chen. Paung! Terdengar suara logam dibanting, dan Excalibur hukumnya hanya memercik di permukaan tubuh Ye Chen, dan tidak melukai Ye Chen. Jika ilegal, pedangnya tidak cukup kuat. Tubuh fisik Ye Chen terlalu mendominasi. Meskipun di penjara, tapi kekuatan tubuh suci masih ada. Secara alami, karena Ruosui tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia takut menyakiti Ye Chen. Dapat dikatakan bahwa itu hanya serangan simbolis. Jangan pegang tanganmu. Ye Chen tersenyum, jika orang tidak kejam, mereka tidak bisa menembus kurungan, dia sudah menyadarinya. Ruosui mengangguk, dan garis dewa terukir di antara alisnya. Itu pasti semacam hukum terlarang, dan kekuatan tempurnya mencapai puncaknya dalam sekejap. Penglihatan sebelumnya, ditafsirkan kembali, masih berupa dua jenis hukum, satu keluar dan yang lain introvert, tetapi mereka saling melengkapi. Bahkan pedang hukum di tangannya diberkati dengan kekuatan misterius dan menakutkan, yang memiliki kekuatan penghancuran. Jika Ye Chen melihatnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, diam-diam berpikir bahwa gadis kecil ini benar-benar dapat menyakitinya. Kedua kekuatan hukum itu terlalu aneh, terutama jenis hukum yang menyertainya, yang memiliki arti kehancuran dan arti kelahiran kembali. Ini pertama kali dia melihatnya. Zeng. Pedang itu berbunyi lagi, dan pedang kedua Ruosui telah jatuh. Engah. Sekuat tubuh kuno Ye Chen yang sunyi, selokan darah dipotong, dan darah emas yang mengalir menyilaukan. Bukan apa-apa, hanya cedera kulit. Orang yang benar-benar dapat melukai yayasannya setidaknya harus menjadi Wutian Suezun tingkat tertinggi. Namun, Ruosui cukup bangga bisa membelah tubuh sucinya. Senior. Ruosui berhenti lagi, dan menatap Ye Chen ragu-ragu. Lanjutkan. Ye Chen berkata dengan jelas, hukum serangan Ruosui memang efektif, memang benar tubuh suci terbelah, dan memang benar kurungan telah sedikit melemah. Ruosui menarik napas dalam-dalam dan mengayunkan pedang untuk ketiga kalinya. Dibandingkan dengan dua kali sebelumnya, pedang ini lebih mendominasi. Dapat dilihat bahwa Ye Chen tidak hanya bisa bertarung, tetapi juga melawan. Darah biasanya tidak kuat, dan tidak juga tubuhnya. Biasanya menakutkan, dapat dikatakan bahwa King Kong tidak dapat dihancurkan, dan tidak lemah sama sekali. Keabadian guru, dengan apa yang disebut Taoisme, memang benar dapat melukai Ye Chen, tetapi itu adalah jauh dari mengguncang fondasinya. Ini adalah dewa tertinggi yang asli. Lebih menakutkan dari yang diharapkan. Engah. Selokan darah lain, meluap dengan darah emas. Potong keras. Bos kami sangat menentang. Chaos Ding menggertak, Chaos Wu dan yang lainnya mengikuti,
dan ketika mereka melihat peramal dan lelaki tua kecil itu, wajah mereka pucat. Jika mereka yang diretas, mereka akan dikutuk ke neraka. Tidak perlu mereka katakan, Ruo Shui juga bekerja cukup keras, mengayunkan pedang lagi dan lagi, benar-benar memperlakukan Ye Chen sebagai target hidup. Setiap kali ada pedang, akan ada selokan darah ekstra di tubuh Ye Chen. Sejalan dengan itu, setiap selokan darah ekstra, pemenjaraan akan lebih sulit sedikit lebih lemah. Engah, engah, engah. Darah emas bersinar terus-menerus, dan gambarnya cukup berdarah. Mereka yang tahu alasannya baik-baik saja, tetapi mereka yang tidak tahu alasannya, melihat pemandangan ini, pasti akan menggerakkan sudut mulutnya, berdiri di sana dan diretas, kemungkinan masokis. Lihatlah Ye Chen, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Operator sihir dan yang lainnya tersentak saat melihatnya. Pengurungannya terlalu kuat, dan mereka semua diretas ke dalam tubuh manusia. Tidak ada tanda-tanda untuk membuka blokir. Sebagai seorang hacker, Ruo Shui meneteskan keringat, dan dialah yang paling terkejut. Dia terkejut dengan gejolak Ye Chen. Dia begitu dipenjara dan begitu kuat sehingga bahkan aturannya tidak bisa melanggarnya. Retakan. Pada titik tertentu, pedang peri patah, pedang hukum tajam, dan tubuh fisik Ye Chen juga sombong. Ruo Shui melemparkan pedang yang patah, membentuk segel dengan satu tangan, mengumpulkan Ye Chen ke dalam tungku tembaga dengan hukum, memasukkan Ye Chen ke dalamnya, dan mengubah Ye Chen menjadi api dengan hukum untuk membakar Ye Chen. Ye Chen menyilangkan kakinya, setenang batu. Anda dapat melihat darah menetes dari sudut mulutnya, dia pasti telah dipenjara lagi dan mengalami reaksi yang mengerikan, dia pasti memiliki kesadaran, lagi pula, kekuatan eksternal adalah kekuatan eksternal, sekuat apapun itu hanya bisa melemahkan. Kurungan tanpa batas, dan jika Anda benar-benar ingin menghancurkannya, dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mencari transformasi. Bersenandung. Dengan suara berdengung, Chaos Cauldron, bersama dengan Chaos Fire dan Chaos Thunder, keluar dari dunia kecil Ye Chen dan jatuh ke dalam perbudakan tungku tembaga. Sudah berakhir sekarang. Melihat makhluk tertinggi di dalam kuali, ekspresi mereka pucat, dan tidak ada yang berbicara, tetapi ekspresi mereka dengan jelas menunjukkan kalimat ini. Meskipun hukum air tidak melanggar pemenjaraan Ye Chen, itu telah sangat melemahkan pemenjaraan. Jika tidak dilemahkan kemudian satu hal, aura Ye Chen menjadi lebih kuat, dan setelah waktu yang lama, tidak ada seorang pun di dunia peri yang dapat memeriksa dan menyeimbangkannya dengan Wutian Suezun dan makhluk tertinggi itu, Ye Chen tidak dapat diturunkan, dan dia harus menjadi di tingkat iblis mimpi. Sayangnya, iblis mimpi di alam bawah, dia bermain dengan nyawanya untuk mengejar dan membunuh Dewa Bulan. Dentang-dentang. Tiba-tiba, saya mendengar ringkikan burung phoenix. Hukum air Nairuo memiliki lebih banyak bentuk, di tungku tembaga hukum, api hukum menyala, dan ada hukum phoenix yang terlahir kembali di sekitar Ye Chen. Mengaum. Kemudian, ada nyanyian naga yang keras, datang dari Ye Chen, seekor naga emas muncul dari tubuhnya, berputar di sekitar sisi Ye Chen, terjalin dengan burung phoenix. Keabadian. Ruo Shui bergumam, menyipitkan matanya yang indah, menatap naga emas. Meskipun berbentuk naga, ia dapat menangkap hukum, dan ada lebih dari satu. Ada waktu, ruang waktu, reinkarnasi, alam semesta, sebab dan akibat, hukum Dao mimpi. Beberapa hukum bergabung untuk membentuk Dao abadi. Dia hanya melihat pemandangan seperti itu di guru, dan itu sedikit berbeda dari Ye Chen. Namun, jalan keduanya mengarah ke tujuan yang sama. Yang satu abadi. Dia berpikir bahwa tuannya tidak terkalahkan pada tingkat yang sama. Ketika dia melihat Ye Chen lagi kali ini, dia mungkin seimbang. Mereka berdua berkultivasi keabadian. Jika keduanya berada di puncaknya, bahkan jika mereka bertarung sampai mati, mereka mungkin tidak dapat memberitahu pemenang. Yang mulia, Anda bisa melihatnya. Kaisar Iblis Pembantaian Surga terdiam, tetapi dia mengaum di dalam hatinya, memanggil Raja Iblis Wuwang yang berada jauh di alam dewa. Tuanku. Seperti membunuh langit, semua makhluk tertinggi juga memanggil, jika air dapat melihat keabadian Ye Chen, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bakat lain dengan keabadian? Mereka harus membawanya pergi dan menyempurnakannya dengan Zhao Yun. Jika tidak, ketika dia dibuka blokirnya, ketika dia membunuh God Realm, itu akan menjadi Zhao Yun lain, yang tidak bisa mendominasi dia, yang bisa menekannya. Sangat disayangkan bahwa Wuwang Mozun ditakdirkan untuk tidak mendengar panggilan mereka, pria itu sudah tertegun, dan matanya merah untuk memurnikan Zhao Yun. Dari mana keabadian berasal? Zhao Yun, yang telah menutup matanya, membukanya sejenak, bergumam pada dirinya sendiri, rekan praktisi keabadian, memiliki induksi sendiri,
hanya tahu bahwa dia berada di dunia peri, tetapi dia tidak tahu siapa itu. Saat karakter surga disampaikan, aku akan memurnikanmu. Mozun Wuwang tersenyum ganas, menunggu iblis mimpi kembali ke alam dewa, atau dengan kata lain, menunggu kata surga di tangan iblis mimpi. Zhao Yun meliriknya, lalu menutup matanya, ekspresinya tidak terlalu tampan, dan dia juga memiliki kesadaran tertentu bahwa begitu sucubus kembali, dia akan dikuburkan. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Di ruang yang berbeda, tungku tembaga berdengung, dan nyala api bahkan lebih menakutkan. Phoenix itu telah terlahir kembali dari abu tidak peduli berapa kali. Melihat Ruo Shui, pipinya sudah pucat. Meski bukan pertarungan, konsumsinya malah lebih parah. Untuk beberapa saat, tubuhnya bergetar. Beristirahatlah saat kamu lelah. Ye Chen membuka matanya dan bangkit. Pada saat yang sama, Ruo Shui mencabut hukumnya, kehilangan pijakan, hampir pingsan, kelelahan. Itu karena moralitas generasi muda terlalu rendah. Ruo Shui tersenyum lelah, dengan mencela diri sendiri, bermartabat dan bermartabat, dia berlatih dengan serius selama 3 hari, tetapi dia masih tidak bisa mematahkan pemenjaraan Ye Chen, yang terlalu memalukan. Tidak masalah, kata Ye Chen sambil tersenyum, bahkan jika Zhao Yun ada di sini, dia tidak dapat mematahkan penahanannya. Itu masih kalimat yang sama, kekuatan eksternal adalah kekuatan eksternal, dan semuanya tergantung padanya. Penahanannya perlu diserang dari dalam keluar untuk benar-benar pecah. Belenggu, tentu saja, kekuatan eksternal seperti hukum dan karakter langit sangat diperlukan. Hanya dengan melemahkan belenggu secara tak terbatas, mereka dapat dipatahkan dalam satu gerakan. Proses ini mungkin sangat memakan waktu, jadi dia juga menghela nafas, dan dia masih tidak mengetahuinya. Dari mana datangnya pengurungan yang mengerikan? Sangat menjijikkan sehingga orang ingin memarahi ibu mereka. Seperti yang dia katakan, dia mengambil banyak bahan sihir. Semua bahan magis ini dikumpulkan dari makhluk tertinggi. Dalam waktu singkat, mereka dapat mengisi kembali kekuatan ilahi dan konsumsi makhluk tertinggi. Sekarang, semuanya terintegrasi ke dalam tubuh Ruo Shui. Waktu tampaknya hampir habis, dan penjara perlu dilemahkan sesegera mungkin, dia hanya bisa berharap pada Ruo Shui, gadis kecil itu kelelahan untuk membantunya keluar dari penjara. Tertekan. Melihat bahan-bahan ajaib itu, semua makhluk tertinggi di Kuali merasa tertekan dan tidak menginginkannya. Itu semua adalah harta mereka, seperti pil, embun dewa, air peri, yang tidak mau dimakan pada hari kerja, ini semua diumpankan ke gadis kecil itu, gaun pengantin ini benar-benar agak tidak nyaman. Bersenandung. Tidak lama kemudian, saya bertanya lagi pada Om Long. Karena pemberian Ye Chen, jika air telah pulih, hukum dikorbankan lagi, dan dipadatkan menjadi tungku tembaga, hukum di dalam tungku berkobar, bahkan ada burung phoenix yang meringkik, terjalin dengan naga Ye Chen. Ye Chen masih bersila, harta karun itu terlihat khusyuk, upaya Ruo Shui tidak sia-sia, kurungannya memang telah banyak melemah, apakah itu evolusi Zhou Tian? Persepsi Kaisar, gerakan tertinggi, semuanya lebih kuat dari sebelumnya, dan Shenzhang Shenlong perisai, juga jauh lebih mendominasi, pemenjaraan diri melemah, dan kekuatan tempur secara bertahap meningkat. Kali ini, jika Anda pergi mencari seseorang untuk dilawan, itu tidak akan sesengsara dulu. Mungkin Anda dapat melawan, Ekaristi yang tertidur, perlahan-lahan bangun. Episode 3232 bukan di alam semesta ini. Prasejarah abadi. Langit masih sangat gelap, seperti malam, saya selalu merasa ada lapisan kegelapan yang menutupi alam semesta purba, yang membuat orang merasa sangat tertekan. Karena depresi itulah banyak talenta, dan mereka terhibur setiap hari untuk menghilangkan semacam kabut. Di puncak-puncak, permaisuri berdiri tegak. Para dewa juga ada di sana, dan ada begitu banyak makhluk tertinggi, dia adalah orang yang santai, jika dia tidak pergi ke formasi besar kuno, dia akan membiarkannya pergi dan malas, dan dia akan dimarahi oleh yang tertinggi. Itu bisa dihitung. Dewa menyesap anggur dan berbicara dengan santai. Permaisuri menggelengkan kepalanya dengan ringan. Sejak alam semesta meledak dan mengalami dampak, beberapa deduksinya menjadi tidak efektif, tetapi yang pasti Ye Chen masih hidup. Tiba-tiba, dia melirik ke samping. Seperti dia, para dewa juga sama, guci yang telah mencapai mulut tiba-tiba berhenti. Ji Ningsuang. Setelah sekian lama, Yang Mulia Dewa bergumam. Tidak diragukan lagi dia. Permaisuri membuka mulutnya dan melihat ke seluruh dunia. Beberapa saat yang lalu, dia dengan jelas merasakan nafas Yao Qi, dengan warna mimpi. Setelah ribuan tahun, kembali ke alam semesta ini, dia hanya merasakan Ji Ningsuang. Adapun Ye Chen, dia tidak bernafas, yang aneh. Mengapa hanya ada satu dari Yao Qi, tetapi tidak ada Ye Chen?
Mungkinkah mereka berdua tidak bersama? Atau apakah jalur impian Ye Chen belum cukup dikembangkan untuk memimpikannya kampung halaman alam semesta ini? Setelah momen ini, mereka berdua menghela nafas lega ketika mereka tidak melihat nafas Jining Suang lagi. Setidaknya Yao Qi masih hidup. Chang Yuji. Dengungan ruang yang berbeda belum berhenti, dan Ye Chen di dalam kuali bersinar terang, seperti batangan emas, kurungannya melemah, dan pancarannya bersinar di mana-mana setiap sinar cahaya memantulkan warna abadi. Sudah 3 hari sejak hari itu. Dalam 3 hari terakhir, Ruo Shui telah benar-benar bekerja keras, gadis kecil itu benar-benar bermain dengan hidupnya, dan dia tidak akan pernah melepaskannya sampai dia kelelahan. Karena kegigihannya, kecepatan pengurungan dan pelemahan Ye Chen telah meningkat secara halus. Sekali lagi, dia ambruk ke tanah. Apa yang disebut tungku hukum tembaga, laian api yang mengamuk dan burung phoenix layu dan menghilang menjadi kehampaan. Ye Chen berdiri, menggunakan kekuatan lembutnya, memegang Ruo Shui, meletakkan tangan kecilnya di bahu batu gioknya, dan darah dari tubuh suci mengalir ke tubuhnya. Itu benar, karena pelemahan kurungan, dia dapat mengaktifkan darah dari tubuh suci, dan setiap helai darah sebanding dengan obat tertinggi, membantu Ruo Shui pulih dan dikonsumsi. Garis keturunan macam apa ini? Ruo Shui bergumam di dalam hatinya. Sebelum Ye Chen dipenjara, garis keturunannya juga ditutup-tutupi. Sekarang dia merasakannya lagi, dia benar-benar terkejut. Asal-usul Ye Chen seluas lautan, dengan vitalitas yang kuat. Dia belum pernah melihat basis dan pengalaman kultivasinya sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa garis keturunan ini sangat mendominasi, lebih kuat dari siapapun yang pernah dia lihat. Semacam tekanan dari garis keturunan membuat hatinya bergetar, dan tekanan yang berdenyut tidak bisa ditekan hidup. Tidak hanya dia ketakutan, tetapi semua makhluk tertinggi di kuali juga tampak ngeri. Melihat darah Ye Chen untuk pertama kalinya, mereka begitu bodoh dan bodoh. Nafas, saya tidak tahu apakah itu ditekan oleh darah, atau ditekan selamanya, apalagi berkelahi, terlihat pemalu di depannya, yang disebut dewa itu seperti hiasan yang lucu. Dipaksa, semakin menyilaukan. Pria tua kecil itu mencubit janggutnya dan menghela nafas tanpa henti. Melihat kekuatan tertentu di tulang Ye Chen, dia sebanding dengan Dewa Zhao Yun. Adapun pamannya, dia tidak seperti sebaik dia. Shen Xuanzi juga batuk kering, meskipun dia menjadi dewa, di mata Ye Chen, dia masih seekor udang kecil. Jadi, dunia ini besar, dan ada berbagai macam bakat hidup dengan orang-orang yang begitu kejam seumur hidup, belum lagi mereka, bahkan yang tertinggi pun merasa malu. Bos, ada yang tertinggi. Kata Chaos Cauldron, menyebabkan semua orang melihat keluar. Adapun Ye Chen, dia tidak menanggapi. Dia tidak peduli dengan makhluk tertinggi manapun, yang dia pedulikan adalah pengurungannya sendiri, mengasah pisaunya dan tidak salah memotong kayu bakar, dan ketika dia kembali normal, dan kekuatan tempurnya kembali ke puncaknya, dia akan pergi untuk membunuhnya. Kuartet. Melihat dunia luar, ada 3 makhluk tertinggi yang bekerja sama. Ini hanya di permukaan, dan ada 2 yang tersembunyi di kegelapan. Ye Chen telah melihat keduanya dan berpartisipasi dalam pengepungan terhadapnya. Namun, ruang yang berbeda ditutupi oleh Zhou Tian. Dan 5 makhluk tertinggi berbalik tanpa menyadarinya. Aku akan menunggumu. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi sikapnya sudah mewakili segalanya. Dia dipukuli oleh geng lebih dari sekali, dan dia harus mencari tempat untuk kembali di masa depan malu pada surga. Tidak lama kemudian, Ruo Shui bangkit. Itu masih tungku hukum tembaga, dan Ye Chen duduk dengan kokoh seperti patung. Senior, kamu bukan milik alam semesta ini. Ruo Shui memadatkan hukum dan mentransmisikan suaranya, sudah lama sekali, jika kamu tidak bisa melihatnya, kamu akan kehilangan nama makhluk tertinggi dengan sia-sia. Itu tidak bodoh. Ye Chen tersenyum, masalah ini tidak bisa disembunyikan, dan dia tidak pernah menyembunyikannya, sejauh ini tidak ada yang disembunyikan. Tidak heran. Gumam Ruo Shui pelan, dan mengerti mengapa Ye Chen begitu kuat. Di alam semestanya, Ye Chen mungkin seperti tuannya, keberadaan yang tak terkalahkan di level yang sama. Ye Chen tenang dan melirik Chang Miao, persepsinya di penjara sebelumnya, tapi sekarang visinya telah dibuka, dan dia dapat dengan jelas menangkap alam semesta. Ada jalan surga di alam semesta ini. Berbeda dengan langit, jalan surga di alam semesta ini tidak menentu, dan terkadang akan menyebabkan perubahan besar di alam semesta, yang membuatnya sedikit bingung. Dengan peningkatan persepsi dan penglihatan, deduksi Zhou Tian juga sangat dekat dengan pemblokiran, gelisah, dia mulai deduksi lagi, mencari Jining Suang. Paong. Dalam kegelapan, sepertinya ada suara seperti benturan logam, sepanjang jalan ke belakang,
dan terhalang oleh penghalang, seperti membenturkan kepala ke dinding, dengan suara dentuman, dan mengalami serangan balik yang mengerikan. Tidak di alam semesta ini. Ye Chen sedikit mengernyit, dan membuat tebakan seperti itu di dalam hatinya. Yang disebut penghalang kegelapan tampaknya menjadi penghalang alam semesta. Tidak peduli seberapa misterius deduksi Zhou Tian. Sulit untuk melintasi alam semesta belum lagi dia, bahkan kaisar wanita pun tidak bisa melakukannya. Tentu saja, ini hanya tebakan, dia tidak yakin, dia hanya tahu bahwa Jining Suang masih hidup. Ledakan. Gemuruh. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di negeri dongeng. Tepatnya, itu datang dari dunia dewa. Ada makhluk tertinggi yang bertarung dalam jarak dekat, yang menyebar ke negeri dongeng. Kecuali banyak makhluk tertinggi, tidak ada dari mereka yang bisa berdiri teguh. Saya tidak tahu berapa banyak bintang yang meledak, dan berapa banyak langit berbintang yang terguncang hingga runtuh. Ye Chen juga mengangkat matanya, datang dari alam semesta ini, fluktuasi pertempuran ini adalah yang terbesar yang pernah dia lihat. Bersenandung. Suara mendengung itu menusuk telinga, bergema di seluruh alam semesta. Melihat dengan hati-hati, dia menyadari bahwa itu adalah pisau patah yang berlumuran darah, yang jatuh dari celah di Changmiao, tepatnya jatuh dari alam dewa. Ledakan. Pisau yang patah itu terlalu berat, dan dengan kekuatan penghancur, itu menghancurkan bintang kuno di tempat, dan lingkaran kesunyian menyebar ke seluruh dunia. Orang-orang yang masih melarikan diri terlempar sepotong demi sepotong. Tubuh fisik ambruk di tempat. Pedang ilahi Tuan Paman. Pria tua kecil itu berdiri dengan tiba-tiba. Ye Chen melihat ke samping, dan mau tidak mau melirik lelaki tua kecil itu, sungguh lelaki kecil, kamu memiliki mata yang bagus. Ini sangat jauh, Anda bisa melihatnya. Benar sekali, benda ini langsung menjadi dewa, meski belum melewati malapetaka, namun penglihatannya telah berubah, dan tidak mengherankan jika bisa dilihat. Tuan Paman terkubur. Mulut lelaki tua kecil itu kering, wajahnya cukup pucat, dan senjata kelahirannya jatuh dari alam dewa. Aku tidak bisa mati. Ye Chen berbicara dengan santai. Hanya bercanda, itu surat Tianzun, dengan kehidupan besar, kulit kasar dan daging tebal, sangat tahan. Memang, Kuang Yingji masih hidup. Namun, kondisinya tidak terlalu baik, tulangnya berlumuran darah, dan dia terbiasa dikepung dan diburu sesekali. Tunggu. Ye Chen menutup matanya, dan menunggu Lao Su membuka blokir, menunggu Lao Su membunuh God Realm, dan membawamu berpura-pura terbang bersamamu. Episode 3233 Hancurkan Pengekangan. Ledakan di alam dewa dimusnahkan dalam waktu singkat, menandakan akhir perang, adapun hasil dari kedua belah pihak, siapapun yang menderita akan tahu, tetapi pasti akan berdarah. Ye Chen telah menutup matanya, melingkar di tungku tembaga, seperti biksu tua yang duduk bermeditasi, dengan harta karun, melihat tubuh sucinya, seluruh tubuh ditutupi dengan cahaya keemasan, bahkan helai rambut diwarnai dengan emas cahaya, seluruh orang seperti gips emas, ada banyak jenis hukum yang berubah, menenun dan menari di luar tubuh, dan ada juga suara misterius surga, yang menjadi lagu peri kuno, bergema tanpa batas di ruang yang berbeda, selain itu adalah visi eksklusif untuk tubuh suci, dengan dia sebagai pusatnya, sepotong alam semesta dunia besar dimainkan seperti kehidupan, dan gunung, sungai, tumbuhan, dan pohon semuanya memiliki jenis spiritualitas tertentu, seolah-olah mereka hidup, dan ekspresi Ruo Sui tercengang, dan makhluk tertinggi juga terkejut. Lihatlah para dewa dan yang lainnya, mereka sangat terkejut, kurungan Ye Chen, kecepatan melemahnya semakin cepat, di luar ada hukum pembakaran Ruo Sui, di dalam ada dampak paksa Ye Chen, meskipun sejauh ini belum rusak, tetapi masih berguna, setiap kali ada dampak, kurungan akan semakin lemah, dan ketika melemah hingga batas tertentu, itu akan dipatahkan dalam satu gerakan. Proses ini mungkin lama, tetapi itu hanya masalah waktu. Dibandingkan dengan mereka, para dewa putus asa. Jika mereka ingin keluar, saya khawatir itu tidak mungkin. Jika mereka ingin meminta orang luar untuk menyelamatkan mereka, itu mungkin tidak mungkin. Ada banyak makhluk tertinggi yang datang ke alam Changyu ini untuk menemukan mereka, tetapi mereka semua buta. 9 hari berlalu dengan tenang. Selama 9 hari, Ruo Shui beristirahat dan berhenti, dan kelelahan untungnya, Ye Chen cukup kaya, dan dia tidak pelit dengan pil untuk menambah kekuatan ilahi. Beristirahatlah saat kamu lelah. Kata peramal, kondisi Juan Ruo Shui memang tidak terlalu baik, kekuatan ilahi yang dikonsumsi dapat diisi kembali, tetapi energi yang terkuras tidak dapat diisi kembali dalam waktu singkat. Mata jernih dan indah, berpakaian itu penuh dengan coretan darah. Begitu kata-kata itu jatuh, Ruo Shui terhuyung-huyung sebentar, dan jatuh ke tanah lagi, pipinya pucat, napasnya terengah-engah,
dia adalah kaisar surga yang agung, kelelahan karena kelelahan, yang menunjukkan betapa uletnya pengurungan itu. Pria tua kecil itu tidak menganggur, dia sudah melangkah maju, dan pada saat Ruo Shui pingsan, dia membuang kendi, memegang segenggam pil di tangannya, menghancurkannya satu persatu, dan meleburnya ke dalam tubuh Ruo Shui. Peramal juga tidak menganggur, harta di dunia kecil Ye Chen dapat diambil dengan santai, selama itu dapat membantu memulihkannya, berapapun biayanya, itu pasti karena penangkapan makhluk tertinggi yang cukup, dan terima kasih kepada orang kaya koleksi para dewa, jika tidak, ia benar-benar tidak mampu membeli konsumsi seperti itu. Ye Chen masih terjaga, dia menutup matanya dengan kaki bersila, dan berbagai hukum yang muncul di luar semuanya terukir di tubuhnya, hanya cahaya keemasan yang menyelimuti senja, dan hanya suara surgawi misterius yang bergema. Lihatlah bagian atas kepalanya, Chaos Divine Cauldron mengambang, bersenandung dan bergetar, di kedua sisi tubuhnya, Chaos Fire dan Chaos Thunder bersinar dengan cahaya ilahi, pemenjaraan Master melemah, dan mereka sama. Dari dunia luar, Supreme lain datang ke sini, menghadap ke dunia, dia datang dan pergi dengan cepat, dia benar-benar buta, dan dia menyalahkan Zhou Tian dari Ye Chen karena terlalu kuat dan mendominasi, menutupi ruang aneh ini begitu erat. Ini memalukan. Singa api merah berjongkok tidak jauh dari Ye Chen, menggaruk surainya, dan memandangi Chaos Cauldron dengan riang. Tepatnya, dia sedang melihat wajah-wajah lama makhluk tertinggi yang disegel di dalam kuali. Mereka adalah semuanya seperti terong ungu, teman-temanku terlalu lemah. Butuh 1 hari penuh bagi Ruo Shui untuk pulih. Menyesuaikan napasnya dalam 2 atau 3 detik, dia berdiri diam sedikit, membuat segel dengan satu tangan, dan ingin berkorban pada hukum pemadatan tungku tembaga. Ayo istirahat. Ye Chen tiba-tiba berkata, implikasinya jelas, kurungannya cukup lemah, dan hukum tidak perlu dibakar. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menjadi energi. Beri aku. Hancurkan. Tapi Wen Ye Chen mendengus dingin, dan berbagai hukum terjalin dan menari bersama dengan kekuatan ilahi yang mendominasi yang terakumulasi selama berhari-hari, berkumpul menjadi pedang tak terlihat, dan menebas ke arah pemenjaraan diri. Paung! Suara benturan logam itu tajam dan jernih, kecuali Ye Chen dan Chaos Ding, hanya Ruo Shui yang bisa mendengarnya, dan kekuatan kehancuran melonjak, dunia tempat Ye Chen berada tiba-tiba menjadi area terlarang, bahkan Ruo Shui tertinggi pun tidak berani menginjakkan kaki. Sangat bagus. Ye Chen menutup matanya dan mendengus dingin, dia menebas dengan pedangnya, tetapi dia tidak menembus kurungan, bahkan dia terkejut bahwa kurungan itu mengerikan, sangat lemah sehingga dia masih tidak bisa menembusnya. Zeng! Suara pedang menusuk, menggetarkan jiwa, dan pedang tak terlihat kedua keluar dan menebas ke arah penjara lagi. Paung! Masih menunggu suara. Pedang ini, disertai dengan cahaya darah yang terang, tubuh suci Ye Chen retak, dan selokan darah meledak, darah mengalir ke seluruh tubuhnya, dan tubuhnya dapat dilihat, terkoyak oleh guntur dan kilat, dengan implikasi kehancuran. Dapat menghancurkan kubah peri abadi. Namun, hukuman penjara masih belum putus. Makhluk tertinggi secara kolektif merasa ngeri dengan paksaan Ye Chen, dan juga sangat dipenjara. Senior, Ruo Shui ingin melangkah maju lagi. Tidak apa-apa. Ye Chen tersenyum, dan melihat pola suci kuno terukir di antara alisnya, yang eksklusif untuk garis tubuh suci. Seluruh tubuh mekar selamanya, dan pedang ketiga perlahan terbentuk, terukir dengan kekuatan dewa abadi, berkah menggabungkan prinsip kehidupan natal dan kekuatan darah. Suara pedang yang mendengung, dengan kekuatan penghancurnya sendiri, membuat Ruo Shui Du Yuanshan menyengat, dan tubuh aslinya hampir terbelah. Berikan padaku. Ye Chen mengeluarkan dentang, dan pedang ketiga jatuh. Retakan. Dalam kegelapan, sepertinya ada penghalang yang rusak, dan pada saat itu, paksaan tertinggi membentuk lingkaran cahaya emas, menyebar ke segala arah, belum lagi peramal dan lelaki tua kecil itu, bahkan Ruo Shui, yang berada di Kaisar tingkat, ditendang-tendang kembali. Ketika saya pergi menemui Ye Chen lagi, saya tidak bisa melihat kebenarannya dengan jelas. Kehormatannya dikaburkan oleh kekuatan misterius. Bahkan jika Ruo Shui menghabiskan penglihatannya, yang dia lihat hanyalah kekacauan. Saya menemukannya di tubuh saya, tetapi itu adalah karena penglihatannya yang buruk, karena Ye Chen terlalu menakutkan, sangat menakutkan bahkan yang tertinggi pun tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Retakan, retakan, retakan. Setelah Ye Chen, ada 3 suara lagi, dari Chaos Cauldron, Chaos Thunder, dan Chaos Fire. Ketika Master membuka segelnya, mereka juga memecahkan segelnya. Itu bisa dinyalakan, dan guntur yang kacau juga menguasai, dengan kilat memancar ke segala arah, dan arti kehancuran adalah vertikal dan horizontal, yang akan menampilkan adegan pembukaan dunia pertama.
Perasaan yang telah lama hilang. Ye Chen tersenyum, akhirnya membuka matanya, dan memutar lehernya dengan nyaman, menyerap energi dunia, dan darah yang mengalir keluar mengalir mundur satu demi satu, dan darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Langsung pulih, dan dia tertangkap. Setelah sekian hari dikurung, akhirnya dibuka segelnya. Kekuatan yang meluap di tubuhnya sangat besar. Sayang sekali dia hanya melanggar penjara, dan dia masih dalam bentuk boneka kecil. Hari itu dia mengubah tubuhnya dengan kecantikan, dan dia masih tidak tahu bagaimana memecahkan situasi, dia hanya bisa menggunakan 80% dari kekuatan tempurnya paling banyak jika dia kembali menjadi seorang anak kecil. Namun, ini sudah cukup, dan itu cukup untuk membuat Ruo Sui dan makhluk tertinggi tercengang. Jika Sui kagum, para dewa ketakutan. Keadaan yang begitu kuat tidak mencapai puncaknya. Jika memudar dan meremajakan, itu akan menjadi menakutkan. Butuh waktu lama untuk melihat keabadian Ye Chen menghilang, dan cahaya yang menyilaukan terserap ke dalam tubuhnya sekilas, dia tidak berbeda dengan boneka fana, masih merah muda dan berdaging, tetapi tersembunyi namun, tidak semua orang bisa menirunya. Bos, bawa kami untuk bermain trik. Singa api merah melompat bola balik, berteriak. Diperlukan. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi semacam paksaan tertentu telah memperjelas apa yang dia katakan. Sejak dia datang ke alam semesta ini, dia sering dirugikan, jadi dia harus menemukan seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Dalam sekejap, dia keluar dari ruang yang berbeda, dan membawa peramal dan yang lainnya, termasuk Ruo Shui, ke dunia kecil. Episode 3234 Hari Pembantaian Dewa. Negeri Dongeng. Langit berbintang sangat luas dan tak terbatas, dan hanya ada sedikit sosok manusia. Sebagian besar orang di dunia telah melarikan diri ke pinggiran alam semesta. Anda tidak melihat dunia, tetapi Anda melihat yang maha tinggi. Ada terlalu banyak bidang bintang, meninggalkan jejak dewa, atau dalam tim 3, atau dalam kelompok 5, mencari mereka satu per satu. Siapa yang kamu cari? Saya mencari Ye Chen. Namun, setelah mencari selama berhari-hari, tidak ada jejak pria itu, seolah-olah dunia telah menguap. Mereka tidak dapat menemukan siapapun, dan mereka semua menjadi marah, ekspresi mereka dingin, wajah mereka ganas, beberapa memiliki temperamen yang keras, dan terkadang memarahi ibu mereka. Ambil kata-kata surga dan datang untuk menebus orang. Jargon penculikan bergema lagi di langit berbintang, suaranya tidak dewasa, dan suaranya seperti susu, membuat orang mendengarkannya, dan rasanya aneh. Dari zaman kuno hingga saat ini, siapapun yang menculik seseorang bukanlah orang yang kejam, pria kecil yang imut itu sangat langka, dan tidak cocok dengan penampilannya. Utusan itu adalah Ye Chen. Negeri dongeng terlalu luas, dan saya tidak repot-repot mencarinya satu persatu, jadi mereka semua tertarik untuk menangkap semuanya. Bisa diandalkan. Pergilah ke langit dan masuki bumi, tidak ada cara bagimu untuk bertahan hidup. Kemarahan tiba-tiba meningkat, terutama Wutian Suezun, meskipun dia bukan yang terkuat, tapi dia yang paling menyilaukan. Arti kehancuran kemanapun mereka lewat, langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak dikelilingi oleh mereka, langit berbintang yang sudah bobrok menjadi semakin kacau karena keributan mereka. Terlihat dari hal ini bahwa manusia sangat berhati-hati untuk melarikan diri ke ujung alam semesta, jika mereka masih berada di bintang purba, mereka akan menderita bencana, para dewa tidak akan peduli dengan hidup dan mati semut, dan mereka adalah semut itu. Namun, masih ada kultivator pemberani, semuanya sesepuh, yang tidak pernah jauh. Ketika mereka mendengar tentang penculikan Ye Chen, ekspresi wajah lama mereka sangat indah. Aku akan membunuhmu. Raungan datang satu demi satu, dan makhluk tertinggi datang dari seluruh dunia, mengelilingi bintang mati, dan tiket daging legendaris digantung di puncak gunung dan dikunci di suatu tempat dengan rune rantai di prasasti. Ledakan. Gemuruh. Sebelum perang dimulai, saya mendengar ledakan terlebih dahulu. Itu semua karena paksaan dari Yang Maha Tinggi, yang tidak bisa menahan amarah. Kekuatan para dewa, tanpa sadar dilepaskan, menghancurkan bidang bintang itu, dan runtuh sedikit demi sedikit. Mencerminkan kecemerlangan hari kiamat, dan para dewa adalah di bawah kecemerlangan hari kiamat, putaran demi putaran matahari yang cerah, cahaya para dewa memantulkan kegelapan, dan dunia dalam kegelapan adalah gunung mayat dan lautan darah. Dengarkan baik-baik, dan ada hantu meratap dewa tahu berapa banyak darah dan tulang orang yang diaspal di jalan mereka untuk menjadi dewa. Itu benar. Ye Chen berubah menjadi tangan kecil dan melihat sekeliling Chang Miao. Ada cukup banyak supremes di sini, dan itu adalah sarang ikan besar. Jika ini dirampok, itu akan menjadi kekayaan yang besar. Ketika dia kembali ke surga, dia bisa melengkapi pasukan kuat lainnya.
Itu benar. Ye Chen sendiri tersenyum, dan juga meletakkan tangannya di tangannya, bersembunyi dalam kehampaan. Yang disebut keadaan pikiran berbeda dari sebelumnya. Sekarang kurungan itu rusak, dia dapat menggunakan 80% dari kekuatan tempurnya keyakinannya disebut kaki, kecuali semi kehancuran kaisar, dia akan dihancurkan tidak peduli berapa kali dia datang, bahkan jika Kaisar Huang datang, dia masih harus berbaring tengkurap. Tidak buruk. Peramal mengelus janggutnya, lelaki tua kecil itu menyentuh dagunya, mata Ruo Shui beriak, dia tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen, dan dia percaya tanpa syarat bahwa Ye Chen bisa melakukannya. Di Chaos Ding dan mereka juga berlarian di langit, dan mereka tidak bisa menahan tekanan, mereka telah dirugikan begitu lama, dan mereka hanya menunggu makanan ini. Jangan membuat wajah sedih, tersenyum saja. Chaos Huo tergantung di sisi Chaos Cauldron, dan melirik ke dalam Cauldron, beberapa orang yang disegel di dalamnya semuanya aman dan sehat, ini benar-benar hal yang buruk. Mereka akan dimusnahkan. Melihat makhluk tertinggi dari dunia luar, sejak mereka datang, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, dan semua orang menyimpulkan, dan mereka semua mencari tubuh asli Ye Chen di sepanjang hubungan antara avatar dan yang asli. Sayangnya, mereka ditakdirkan untuk tidak menemukannya. Anda tahu, Ye Chen telah melanggar penjara, dan dibawa ke Dok Zoutian. U200B sekelompok anak kecil diam-diam menekannya. BR. Bas. Ye Chen telah bergerak, menggunakan busur abadi dan panah abadi, dalam situasi seperti itu, paling realistis untuk memanggil mereka satu per satu. Yang pertama dia targetkan adalah Wu Tian Suezun. Setelah sekian hari, dia menjadi favorit bajingan itu. Sekarang dia ingin melikuidasi, dia membutuhkan perawatan khusus, dan dia harus menjadi yang pertama melakukan operasi. Wu Tian Suezun, yang masih menyimpulkan, sedikit mengernyit, tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, dan juga merasakan kesemutan, selalu merasa ada seseorang yang menatapnya dalam kegelapan. Tiba-tiba, dia melihat ke belakang tanpa sadar. Ketika dia memasuki matanya, dia melihat cahaya ilahi yang memancar, tepatnya, itu adalah panah ilahi, dengan kekuatan penghancur dan kekuatan penghancur, itu datang entah dari mana. Muridnya menyempit, dan dia ingin melarikan diri, hanya untuk menyadari bahwa dia terkunci dan tidak bisa bergerak sebelum dia dipukul, tubuhnya sudah terkoyak oleh niat membunuh, dan darah yang mengalir meledak menjadi kabut darah. Zeng. Sebentar lagi, panah Dewa Abadi tiba. Engah. Cahaya darah merah sangat menyilaukan, agung-agung, puncak tertinggi dari Kaisar Langit, Wu Tian Suezun tertusuk panah, dan tubuhnya meledak di tempat. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan makhluk tertinggi lainnya tidak tahu harus mengikuti kemana. Mereka melihat tubuh Wu Tian Suezun meledak, hanya menyisakan roh primordial ilusi, yang ingin melarikan diri ke langit. Menabrak. Terdengar suara rantai besi berbenturan, itu bukan rantai besi, tapi rantai keteraturan yang Ye Chen berevolusi menurut hukum, seperti ular yang berenang, dan juga seperti guntur, penguasa darah Wu Tian yang melarikan diri terkunci. Tempat dan ditarik ke dalam kehampaan. Selamatkan aku. Wu Tian Blood Venerable menjerit, matanya penuh kengerian, dia yang paling bingung, setidaknya yang tertinggi, tubuhnya ditembak mati oleh panah, dan dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melarikan diri. Hancurkan. Dengan teriakan tiba-tiba, One Blood Hair Supreme mengayunkan pisau ajaib, dan menebas rantai ketertiban, mencoba menyelamatkan Wu Tian Blood Sovereign. Zeng. Panah ilahi abadi muncul lagi, mendominasi langit, dan mengenai Supreme yang berambut darah dengan satu panah. Yang disebut menembak burung teratas, dia jelas merupakan contoh yang khas. Dia gagal menyelamatkan Wu Tian Suezun. Rantai pesanan terkunci dia, dan dia diseret ke dalam kehampaan. Keluar. Di tengah teriakan, ada makhluk tertinggi lainnya yang gelisah. Dia adalah Dewa Bermata Tiga. Dalam hal kultivasi, dia tidak lebih lemah dari Wu Tian Suezun. Dalam hal kekuatan tempur, dia masih di atas Wu Tian Suezun. Dia tidak menamparkan apapun, mencoba memaksa keluar Ye Chen yang bersembunyi di dalamnya. Hal yang memalukan adalah panah Dewa Abadi lebih cepat, dan menembus tangan besar dengan satu panah, dan bahkan mata bermata tiga ditusuk oleh panah. Tidak peduli tingkat kultivasi apa, latar belakang seperti apa, itu bukan sebaik tubuh eternal yang mendominasi dan abadi, yang runtuh di tempat, roh primordial ilusi, dikunci rapat oleh rantai rune. Ayo pergi. Wajah makhluk tertinggi berubah, mengetahui siapa yang bergerak, tetapi itu tidak berguna. Makhluk kecil itu seharusnya dibebaskan dari penjara. Ditahan sejenak, apalagi mereka. Ayo pergi. Ye Chen mencibir, dia sudah membengkokkan busurnya dan mengatur panahnya. Engah. Engah. Engah.
Setelah itu, adegan itu sangat berdarah. Ye Chen mengambil satu panah demi satu, dan setiap panah lebih mendominasi dari satu panah. Setiap kali panah ditembak, dewa akan jatuh, dan diseret ke dalam kuali kekacauan dengan rantai memesan. Menggoda. Pria tua kecil itu dan yang lainnya cukup bersemangat, dan bunga darah yang meletus tertinggi juga sangat indah. Sangat kuat. Ruo Suyu membuka mulutnya sedikit, dia tahu Ye Chen menakutkan, dan dia siap secara mental, tetapi ketika dia bertemu dengannya kali ini, dia tiba-tiba merasa itu tidak nyata. Yang disebut Supreme, di depannya, hanyalah sebuah pajangan. Di mata, mereka hanyalah sekelompok orang kecil yang lemah. Apa yang diajarkan gurunya sekali lagi dikonfirmasi, ada terlalu banyak orang kejam di dunia. Lari, kemana harus lari? Di langit berbintang yang luas, ada lebih banyak kutukan, tapi itu adalah kuali kekacauan. Tuan bertanggung jawab untuk berburu para dewa, dan mereka bertanggung jawab atas serigala yang melolong sepanjang jalan. Lihatlah para dewa, kata yang menyedihkan, apakah mereka berada di luar atau bersembunyi dalam kehampaan, mereka semua melarikan diri untuk hidup mereka, dan dalam proses melarikan diri, bunga darah mekar di samping mereka satu persatu, masing-masing adalah yang tertinggi yang asli sedang, tetapi pada saat ini, basis kultivasinya hanya untuk pajangan, wajah semua orang pucat, dan hati semua orang gemetar ketakutan. Mereka adalah dewa, tetapi yang mengejar mereka adalah dewa pembunuh yang berspesialisasi dalam membantai dewa. Para dewa sedang diburu. Biksu tua yang berani, bersembunyi di satu sisi, melihat makhluk tertinggi melarikan diri karena malu, dan sangat terkejut. Kemudian, di belakang makhluk tertinggi, seorang lelaki kecil memegang busur dewa di satu tangan dan panah ilahi di sisi lain. Satu panah pada satu waktu, itu benar-benar panggilan, bukan menyombongkan diri, ini bahkan lebih melanggar hukum daripada menculik yang maha tinggi. Hari lain untuk membantai dewa. Terlalu banyak senior yang bergumam. Juga, mengapa Anda katakan lagi, karena situasi ini, mereka pernah bertemu. Saat itu, Dewa Zhao Yun sendirian dalam pertempuran berdarah melawan 8 hutan belantara, membunuh semua dewa dan iblis di langit. Dalam pertempuran itu, dewa yang tidak diketahui jumlahnya dibantai, dan seluruh dunia diwarnai merah. Untuk menyebarkan mitosnya, generasi selanjutnya menyebut hari itu sebagai hari penyembelihan dewa. Tanpa diduga, hari ini, bertahun-tahun kemudian, adegan sejarah terulang kembali, dan para dewa masih menderita, dan darah para dewa terciprat ke seluruh alam semesta yang luas. Di langit berbintang, Ye Chen sudah menetap. Sebagian besar makhluk tertinggi telah ditangkap, sedangkan sisanya, mereka telah melarikan diri ke segala arah, dan selalu ada ikan yang lolos dari jaring. Masih tidak bisa menangkap mereka semua. Pria tua kecil itu tampak menyesal, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa lega. Ada begitu banyak makhluk tertinggi di mana-mana. Sungguh tidak realistis untuk memikirkannya. Jangan khawatir, ini belum berakhir. The Chaos Cauldron bersenandung. Memang belum berakhir, meski makhluk tertinggi telah lolos, Ye Chen tidak akan menyerah. Orang tua, kaki dan kakimu licin. Ye Chen menghela nafas, melihat alam semesta dengan pandangan sekilas, di mata reinkarnasi yang kacau, ada kekuatan kehancuran yang berkeliaran, dan mengunci seorang pria muda dengan rambut ungu di tempat yang tidak diketahui jumlah bidang bintang yang maha tinggi yang sebenarnya, dan telah mencapai puncak Kaisar Langit, setara dengan penguasa darah Wutian. Bakat seperti itu, maka saya harus memberinya Amaterasu. Setelah kejadian itu, api hitam pekat menyala di tubuh pemuda berambut ungu itu bukan api sungguhan, melainkan kekuatan yang terjalin dengan samsara dan setengah samsara, namun muncul dalam bentuk api dan terbakar. Di tubuhnya tanpa rasa sakit sedikit pun darah dan tulang dihilangkan tanpa rasa sakit sedikit demi sedikit dalam siklus reinkarnasi. Ah! Pemuda berambut ungu meratap, tetapi tidak sakit, tetapi tubuhnya dimusnahkan, dan pikirannya diliputi oleh rasa takut, dia tidak tahu bagaimana memadamkan api, dan jiwanya keluar dari tubuhnya di tempat. Tubuh yang dibuang dimusnahkan menjadi ketiadaan, dan tinggal beberapa saat lagi. Roh primordial juga akan terbakar habis. Menabrak. Ada suara lain dari rantai besi yang berbenturan, itu adalah rantai rune yang dikorbankan oleh Ye Chen, yang mengunci roh primordial pemuda berambut ungu di banyak medan bintang, dan ditarik ke dalam kuali yang kacau. Ini, tidak apa-apa. Pria tua kecil itu menelan diam-diam, entah berapa ribu mil jauhnya, ini bisa mengenai, menekan yang tertinggi seperti membunuh seekor anjing. Maksud dewa, bagaimana saya bisa memahaminya? Peramal itu menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Ye Chen melakukannya, dia pasti membalikkan dunia dan diam-diam mengubah beberapa konsep hukum. Yang disebut jarak sepertinya itu hanya hiasan. Murid yang mendominasi.
Ruo Shui mengangkat matanya dan menatap mata Ye Chen. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Zeng. Diiringi dengan suara panah, Ye Chen menembak lagi, dan menembakkan panah yang merusak ke arah langit berbintang. Engah. Bunga darah mekar pada waktunya, dan itu adalah Supreme yang berjubah darah, yang kaki dan kakinya sangat licin. Mereka melarikan diri ke tepi alam semesta, dan sebelum mereka bisa berhenti untuk beristirahat, mereka tertusuk panah. Tidak. Tidak mungkin. Supreme yang berjubah darah menurunkan matanya dan melihat ke titik panah yang menonjol dari dadanya. Kekuatan kehancuran luar biasa. Rantai keteraturan terkunci. Itu. Dark Knight Killer. Tidak diragukan lagi dia. Banyak orang di alam semesta, melihat tubuh Supreme yang berjubah darah hancur dan roh primordial terkunci, terkejut dan gemetar, dan mereka semua melarikan diri ke alam semesta. Untuk melihat yang tertinggi ditekan, yang menembakkan panah kehancuran itu. Selamatkan aku. Di bawah perhatian semua orang, jiwa pembunuh malam yang gelap ditarik ke dalam kehampaan oleh rantai ketertiban Ye Chen. Tidak peduli bagaimana dia mengerahkan kekuatan ilahi, dia tidak bisa membebaskan diri. Salah. Tidak ada yang menjawab panggilannya untuk meminta bantuan. Sulit untuk melindungi dirinya sendiri, siapapun yang punya waktu untuk menyelamatkannya, berani memimpin, akan ditekan, itu benar. Di langit berbintang timur, Ye Chen berdiri di sana. Kaisar Dao merasakan langit berbintang, tetapi menghadapi semacam perlawanan dalam kegelapan. Surga. Ye Chen bergumam, dan melirik ketiadaan, mengetahui bahwa perlawanan datang dari sana, itu adalah jalan surga, yang mengaburkan persepsinya. Katakan saja. Jalan surga sangat gelisah, jalan surga sama, jalan surga di alam semesta ini sama, selalu memikirkan hukum untuk menambah rintangan orang lain. Menarik. Ye Chen tersenyum, lalu menutup matanya. Kemudian, saya melihatnya merentangkan tangan kecilnya, dan di telapak tangannya, ada setetes darah hitam pekat, yang dikumpulkan dari langit berbintang ketika dia dikepung sebelumnya, dan itu berasal dari makhluk tertinggi. Hal-hal. Segera, dengan darah ini sebagai fondasinya, dia mengaktifkan evolusi Zhou Tian. Memadatkan pedang Dewa Zhou Tian. Dan mengikuti deduksi, memotong sepenuhnya. Engah. Itu masih di tepi alam semesta, bunga darah lainnya meledak, memenuhi langit berbintang dengan darah dan tulang. Lihatlah Supreme yang terkena pedang Zhou Tian. Dengan wajah bingung, panah berwujud tidak menakutkan, setidaknya bisa dilihat, serangan tak terlihat adalah yang paling menjijikkan, dan tidak mungkin untuk dilawan. Dia juga tertangkap. Roh primordial ilusi terkunci rapat sampai dia disegel ke dalam Chaos Cauldron. Sebelum dia memasuki Chaos Cauldron, dia menatap Ye Chen dengan ketakutan di matanya. Dewa ini terlalu menakutkan, serangannya tidak hanya mendominasi, tetapi juga aneh, terlepas dari jaraknya, bahkan jika dia mendapat setetes darah, dia bisa kabur ke ujung dunia, dan dia masih bisa memukulnya. Ye Chen mengangkat kaki kecilnya dan berjalan di udara, dengan pengaruh surga, sulit untuk menemukan Supreme yang lolos dari jaring melalui persepsi. Namun, jika dia ingin menemukannya, masih banyak cara, tidak lebih dari masalah waktu. Episode 3235 Kesengsaraan Menjadi Dewa. Langit berbintang yang pecah tidak damai, seperti jeritan ini terdengar dari waktu ke waktu, tanpa peringatan apapun, setiap suara melengking, seperti ratapan hantu. Bahkan makhluk tertinggi, ada banyak ikan yang lolos dari jaring, tetapi mereka tidak bisa lepas dari kejaran Ye Chen. Bukan masalah besar jika jalan surga membuat masalah, dan percuma mengaburkan persepsi kaisar. Cara dia punya 10.000 cara untuk menemukan yang tertinggi yang tersembunyi, tapi itu hanya membuang-buang waktu itu saja. Ini menarik, benar-benar menarik. Xiao Ji menghela nafas, lelaki tua kecil itu, singa api merah, peramal, api yang kacau, dan guntur yang kacau semuanya berkumpul di mulut kuali yang kacau. Semua dewa tertinggi, dan sekarang mereka semua adalah tahanan yang tertindas. Melihat semua makhluk tertinggi, tubuh roh primordial terdistorsi, wajahnya pucat, dan rasa takut sulit disembunyikan. Sejauh ini, saya tidak dapat mempercayai fakta kejam. Ada begitu banyak dewa, dan kekalahannya terlalu tragis. Mereka memiliki harapan untuk menang. Ye Chen memiliki keuntungan sebelum dia dibebaskan. Dia adalah satu-satunya yang benar-benar menekan Ye Chen. Dia harus menjadi satu-satunya yang benar-benar menekan Ye Chen dalam pertempuran itu. Serakah dan serakah, jika bukan karena Dewa Bulan diam-diam bermain-main dengannya, tidak akan ada banyak masalah. Nyaman. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, ekspresinya mewakili segalanya, dan kadang-kadang dia akan melihat ke samping, melirik dunia kecil, melihat makhluk tertinggi, dan juga melihat harta karun makhluk tertinggi, semua jenis dewa dan benda.
Telah menumpuk menjadi gunung, katakan saja. Perjalanan melintasi alam semesta ini tidak bisa dilakukan dengan sia-sia, harus menguntungkan. Saat itu, dia tiba-tiba berhenti, mengulurkan tangan kecilnya, dan menangkap sebutir pasir dari luasnya, yang terlalu kecil untuk dilihat. Namun, dalam butiran debu ini, ada bagian dari ruang berbeda yang tersembunyi, mirip dengan mengubah alam semesta menjadi debu, dan di ruang berbeda, ada makhluk tertinggi yang tersembunyi, yang mengira dia bersembunyi dengan cerdik, tetapi kenyataannya, itu sulit untuk melarikan diri dari mata-mata Kaisar Kuasi Huang. Senior, keluar dan cari udara segar. Ye Chen tersenyum ringan, telapak tangannya mekar selamanya, dia memurnikan ruang debu, dan memaksa keluar makhluk tertinggi di dalam. Dia adalah seorang lelaki tua berbaju hitam, dia adalah Raja Iblis Yin Yang, rambutnya setengah putih dan setengah hitam, dan ada jejak yin yang terukir di antara alisnya, pengendapan Dao Yun bahkan lebih buruk daripada Wu Tian Suezun, tetapi di matanya, itu semua adalah hiasan. Apakah kamu benar-benar ingin mati selamanya? Dewa Iblis Yin yang mendesis, ingin melarikan diri ke langit. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk kesia-siaan. Melihat tangan kecil Ye Chen, ada dunia besar yang berkembang, dengan banyak gunung dan sungai, setiap bunga dan rerumputan, setiap pohon dan setiap pohon, semuanya diwarnai dengan keabadian dan spiritualitas. Metode abadi ini eksklusif untuk yang maha tinggi, dan maknanya agak mirip dengan kerajaan Buddha di telapak tangan sekolah Buddha. Itu membentuk dunianya sendiri, menjebak Raja Iblis Yin yang di dalamnya, dan tidak peduli bagaimana hebat prestasinya, dia tidak akan lepas dari telapak tangan Ye Chen. Adegan seperti itu agak melanggar hukum, telapak tangan Ye Chen sangat kecil, tetapi Raja Iblis Yin yang terperangkap di telapak tangannya bahkan lebih kecil, seperti semut pada pandangan pertama. Hancurkan, hancurkan untukku. Raja Iblis Yin yang melolong marah, bertabrakan dengan seluruh kekuatannya, mencoba menerobos dunia dengan kekuatan supernatural, tetapi, dari awal hingga akhir, dia hanya menghibur dirinya sendiri, itu sangat aneh, dia tidak bisa membunuhnya tidak peduli seberapa keras dia mencoba keluar. Bukannya dia tidak cukup kuat, itu karena lawannya terlalu menakutkan, dan tidak heran dia bisa melarikan diri setelah ditangkap oleh Zun Huangdi. Mereka semua orang sibuk, jangan membuat masalah. Kata Ye Chen, tangannya yang terbuka mengepal menjadi kepalan kecil, dunia di telapak tangannya tiba-tiba runtuh, dan tubuh iblis dari Raja Iblis Yin yang di dalamnya meledak. Di tempat, dan satu-satunya jiwa yang tersisa, dibawa ke kuali kekacauan oleh Ye Chen, sebelum itu, harta Raja Iblis Yin yang musnah. Ini, aku mau ini. Jangan ribut, aku ambil dulu. Singa kecil, tetap di sini. Di dunia kecil Ye Chen, itu cukup hidup, seperti orang tua kecil, seperti peramal, mereka semua berkumpul di depan harta Chengshan, itu benar-benar tidak sopan, tetapi setiap orang yang menarik perhatian, masing-masing dari mereka adalah diri sendiri sadar, setiap kali saat ini, ketiganya pasti dipukuli, dan temperamen ketiga Chaos Ding tidak terlalu baik. Melihat Ruo Shui, dia cukup damai, sebagian besar waktu dia mengintip dalam kegelapan, dan yang dia lihat adalah Chaos Cauldron, Chaos Fire dan Chaos Thunder, yang semuanya adalah dewa di langit, dengan kecerdasan spiritual super tinggi, dan dengan temperamen yang sama dengan Ye Chen, sama saja. Dunia kecil berisik, tapi Ye Chen mengabaikannya, menekan Raja Iblis Yin Yang, dan berjalan mengelilingi langit berbintang, mengawasi sepanjang jalan. Pada titik tertentu, dia memiliki barang tambahan di tangannya, yaitu cermin Haotian Dewa Matahari. Dia mendapatkan harta ini untuk dirinya sendiri, dan itu telah disegel. Itu di penjara sebelumnya dan tidak dapat disempurnakan, tetapi sekarang itu bisa dilakukan. Bersenandung. Bersenandung. Cermin ilahi Haotian bersenandung, itu adalah perjuangan dan perlawanan, tanda dan merek yang terukir di atasnya bisa dikatakan tidak bisa dihancurkan, saya tidak tahu berapa tahun telah dikorbankan. Namun, di tempat Ye Chen, itu semua dekorasi. Begitu keabadian keluar, semuanya ilusi. Apa yang disebut jejak dan jejak hancur inci demi inci, sementara keabadian dan Taoisme terukir dalam untaian dan untaian. Cermin Haotian yang gelisah tiba-tiba ada banyak kedamaian, roh jahat terputus, dan dimurnikan dengan paksa. Melihatnya sekarang, itu diselimuti oleh kecemerlangan ilahi dan dipenuhi dengan keabadian. Itu tergantung di telapak tangan Anda, seperti matahari kecil. Sinar matahari yang cerah menyilaukan bahkan jika Anda melihatnya. Berapa banyak darah para dewa telah dituangkan, meski rusak, kekuatannya tidak terbatas, dan dapat menghancurkan medan bintang dengan satu pukulan. Bagus. Ye Chen tersenyum, semakin dia melihatnya, semakin bahagia dia. Bos. Keluar. Chaos Cauldron menyelinap keluar, dan dikirim kembali ke dunia kecil oleh tamparan Ye Chen,
telan apapun yang kamu lihat, dasar rakus. Aku tidak tahu seberapa kuat itu. Ye Chen tersenyum, mengorbankan cermin ajaib Haotian. Cermin ajaib itu bergetar, dan menyapu sepotong cahaya peri ke satu sisi, dan kecemerlangannya juga hancur, mendominasi langit. Ah! Ada jeritan kesengsaraan, dan makhluk tertinggi yang bersembunyi dalam kehampaan terungkap di tempat, tubuhnya diledakkan, dan bahkan roh primordial hampir musnah oleh cermin ajaib. Ini bukan kebetulan. Beberapa saat yang lalu, Ye Chen telah menemukan makhluk tertinggi, hanya untuk mencoba kekuatan cermin Haotian. Saya harus mengatakan bahwa akurasinya masih bagus, dan dia mengenai setiap tembakan. Kamu tidak bisa hanya mengambil gambar di cermin. Pria tua kecil itu menghela nafas, seperti cermin ajaib Haotian, jika kamu menyinari sekali saja, kamu akan berubah menjadi abu terbang di tempat. Itu benar. Ye Chen tertawa lagi, lalu menyingkirkan cermin ajaib, dan juga memperkuat batasannya, agar tidak ditelan oleh Chaos Cauldron. Senjata ajaib tingkat ini harus dibawa kembali ke istri. Sisa perjalanan itu sangat panjang. Ye Chen berjalan di udara, melintasi banyak domain bintang, seperti turis, berhenti dan pergi. Setiap kali makhluk tertinggi ditemukan, dia akan mengorbankan petir, dan ketika selesai, akan ada jiwa tertinggi lainnya di kuali. Apa yang disebut ikan yang lolos dari jaring sangat terbatas. Namun, bisa lolos dari pelacakan Ye Chen memang sedikit keterampilan, dan itu juga karena alam semesta terlalu luas. Meskipun Kaisar Kuasi Huang kuat, dia tidak maha kuasa pasti sangat mudah bagi permaisuri untuk melakukannya. Di medan bintang mati, dia duduk lagi. Setelah itu, lelaki tua kecil dan operator sihir dibawa keluar, dan sudah waktunya untuk melewati malapetaka menjadi dewa. Jika ditekan dalam waktu lama, fondasi keduanya akan rusak. Agung yang lolos dari jaring, apakah kamu sudah selesai menangkap? Sejujurnya, aku masih punya 3 atau 5 hari lagi. Tidak perlu terburu-buru untuk menjadi dewa. Terus terang, dia tidak terlalu percaya pada Ye Chen, takut Ye Chen tidak akan bisa melindunginya. Seperti dia, dengan peramal ajaib di tangannya, dia melihat ini dan itu, dengan hati-hati berlayar selama 10.000 tahun. Ye Chen sepertinya ingin tertawa, tetapi tidak menjawab, dia mengeluarkan kendi dengan santai, duduk bersila di atas meteorit, dan minum dengan santai. Hanya secara tidak sengaja, dia melirik kedua pria itu, matanya memiliki makna yang jelas, lewati malapetaka Anda dengan ketenangan pikiran, makhluk tertinggi itu tidak punya waktu untuk berurusan dengan 2 semut kecil. Pesan moralnya benar. Hari ini berbeda dari masa lalu, apakah sudah terlambat untuk bersembunyi? Siapapun yang berani lari dan mengembara secara membabi buta, ada dewa besar yang berdiri di antara mereka. Siapapun yang datang dan siapapun yang mati, mereka harus mencari kegembiraan, kecuali mereka menganggap hidup mereka terlalu lama. Keduanya tertawa datar, dan ingin mengatakan sesuatu. Ye Chen melambaikan tangan kecilnya, yang satu terlempar ke timur, dan yang lainnya terlempar ke barat. Lalu, ada ledakan. Orang tua kecil dan peramal melepaskan malapetaka bersama-sama, dan ratusan juta petir mengalir turun, membentuk lautan guntur, dan gemuruh guntur memenuhi seluruh dunia. Hukuman dewa. Banyak biksu yang tersisa terkejut, membuka gerbang domain, dan berkumpul ke arah ini. Dari kejauhan terlihat lautan guntur, setiap petir memantulkan cahaya kehancuran, menembus hati orang, dan ada semacam paksaan tertinggi yang membuat hati bergetar. Suanyang, operator dewa. Seseorang terkejut, seolah-olah mereka mengenali perampok itu. Tidak diragukan lagi mereka berdua. Beberapa senior membelai janggut mereka, mata mereka dipenuhi rasa iri. Mereka semua berada di alam yang sama, tetapi tidak ada kesempatan. Mereka berdua beruntung, mereka pasti beruntung. Selama gemuruh, semakin banyak orang datang, berdiri penuh galaksi, berdiri penuh langit berbintang, bayang-bayang orang gelap dan padat. Alasan utamanya adalah gerakan hukuman dewa terlalu besar, mempengaruhi alam semesta, setiap bidang bintang, dan bahkan setiap benua, semua memiliki evolusi visi, sulit diketahui. Bahkan dunia dapat mendeteksinya, belum lagi makhluk tertinggi yang lolos dari jaring. Pada saat operator dewa dan Suanyang membuka hukuman dewa, mereka dapat menangkapnya dan mengunci posisi yang tepat. Kalahkan kedua udang kecil itu menjadi abu di tempat. Sekarang, lebih baik diam, ada dewa pembunuh berdiri di sana menjaga, mereka tidak tahu apakah mereka dapat membunuh para perampok, tetapi dibunuh adalah mutlak, jika mereka berani mengungkapkan kesempatan, mereka akan dibunuh oleh Ye Chen. Mereka tidak berpikir terlalu buruk. Jangan melihat Ye Chen minum dengan santai, nyatanya kesadaran spiritual Kaisar telah mengembara di hutan belantara, dan siapapun yang berani memimpin harus membiarkan pihak lain melihat. Apa itu Ekaristi Agung?
Ruo Shui juga keluar dari dunia kecil, jadi dia berdiri di samping Ye Chen, melihat ke samping ke arah Ye Chen dari waktu ke waktu. Melihat ini, saya cukup terkejut. Meskipun dia berdiri di samping Ye Chen, jaraknya hanya 1 kaki, tetapi jarak kaki ini sepertinya 1 juta mil. Itu harus menjadi hukum ruang dan waktu Ye Chen. Jika Anda ingin dekat dengannya, Anda harus melakukannya melintasi ruang dan waktu. 1 kaki yang pendek mungkin merupakan celah, bahkan ini tidak dapat dilintasi, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, itu tidak berguna. Apa yang dia lihat hanyalah puncak gunung es. Ada ruang dan waktu, tetapi ada juga waktu dan ruang dan reinkarnasi. Berbagai hukum saling terkait untuk membentuk keabadian yang abadi. Tidak bisa menyakitinya. Tiba-tiba, Ruo Shui menunjukkan sedikit ejekan diri, dia juga makhluk tertinggi, dibandingkan dengan Ye Chen, dia tidak berbeda dengan lelucon. Yang tertinggi juga terbagi menjadi kuat dan lemah, menakutkan sampai batas tertentu, bahkan jika dia adalah dewa, dia juga seekor semut. Senior, bisakah kamu menemukan istri guruku? Setelah sekian lama, aku mendengar kata-kata Ruo Shui. Dalam mimpi. Kata Ye Chen dengan ringan, dia telah menyimpulkannya sebelumnya, tapi itu buram, dan monster mimpi itu juga buram, dengan semacam penutup yang melamun. Dapat dilihat dari sini bahwa iblis mimpi pasti telah membangun mimpi, dan menyeret dewa bulan ke dalamnya. Dengan cara ini, dia tidak bisa menyimpulkannya. Itu karena mereka tidak dapat menyimpulkan bahwa mereka tidak yakin di mana keduanya berada, mungkin di dunia peri, atau di alam bawah. Mungkin dia telah kembali ke alam dewa. Ruo Shui berbisik, iblis mimpi itu sangat aneh. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia mengakui bahwa monster mimpi itu aneh, tetapi jalan antara dunia peri dan dunia dewa terputus, bahkan dia saat ini tidak bisa pergi ke dunia dewa, apalagi monster mimpi. Ada metode yang layak, yaitu bermimpi kembali ke masa lalu. Namun, menilai dari pemahaman Dream Demon tentang Dream Dao, jelas bahwa dia belum sampai di rumah, jika tidak, dia akan menggunakan metode ini untuk kembali ke alam dewa sejak lama. Setidaknya, dia akan mengirim Tianzi dulu. Dia harus bersyukur, beruntung Dream Demon belum sepenuhnya mewujudkan Dream Back to Eternity. Jika dia menyadarinya, jika dia seperti Jining Suang, akan sulit baginya untuk menghentikannya. Jadi, dia menunggu Sucubus keluar dari mimpinya, dan dia akan bisa mengunci posisi Sucubus hanya dalam sepersekian detik. Sebelum itu, dia harus tinggal di alam abadi, dan bagaimanapun juga, dia tidak bisa membiarkan iblis mimpi membawa Tianzi kembali ke alam dewa. Adapun Dewa Bulan, dia tidak khawatir sama sekali, menantu perempuan Zhao Yun sesederhana membicarakannya. Ruo Shui tidak berbicara lagi, melihat ekspresi Ye Chen acuh tak acuh, kemungkinan besar semuanya terkendali, senior kecil ini, tak terduga, pasti bisa mengubah dunia. Dia diam, tapi Ye Chen memalingkan matanya ke samping, dengan seringai di sudut mulutnya, memang ada yang tertinggi yang tidak takut mati, menunjukkan sedikit peluang. Aku tahu bagaimana menemukan tempat. Ye Chen perlahan menutup matanya, dan pada saat berikutnya, dia membukanya lagi, mengarah ke Chang Miao. Setelah ribuan mil, dia mengunci sosok berjubah darah, tidak bersembunyi di ketiadaan, tapi tersembunyi di lubang hitam ruang angkasa, dan gelisah, tetaplah di sana. Jangan berkeliaran. Ah! Jeritan tiba-tiba bergema di seluruh alam semesta yang luas, dan bahkan menggelegar dari hukuman dewa. Orang-orang di dunia tercengang, dan menutup mata mereka secara kolektif. Mereka tidak tahu dari mana suara ratapan itu berasal, tetapi mereka hanya tahu bahwa itu sangat menyedihkan, dan hati mereka bergetar setelah mendengarnya. Dengan baik. Dan lihatlah yang tersembunyi di lubang hitam ruang angkasa, betapa menyedihkan, tidak hanya menerima cahaya langit dari Ye Chen, tetapi juga mantra surgawi darinya, tubuhnya roboh di tempat, darah dan tulang dipadamkan oleh kegelapan pekat. Api tidak ada ketiadaan, dan rune kutukan terukir pada roh primordial ilusi. Ini adalah kekuatan Kaisar Kuasi Huang. Dikunci oleh tubuh suci tertinggi, ditakdirkan untuk bencana, tidak peduli apakah Anda langit berbintang atau lubang hitam. Ah! Dengan jeritan lain, jubah darah tertinggi jatuh dari lubang hitam roh primordial terlalu berat, dan medan bintang runtuh, dan lingkaran kesunyian menyebar, merobohkan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ayo, ini keren. Ye Chen mengulurkan tangan kecilnya, membalikkan hukum ruang angkasa, dan menangkap Supreme yang berjubah darah melintasi medan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ruo Shui telah melihat kekuatan supernatural yang begitu besar lebih dari sekali. 1 kaki tubuh Ye Chen seperti 1.000.000 mil. Implikasi yang sama adalah 1.000.000 mil di dunia luar juga seperti 1 kaki baginya. Menangkap yang tertinggi seperti memetik sesuatu keluar dari tas.
Secara alami, ini membutuhkan pemahaman hukum yang cukup dalam. Ye Chen bisa melakukannya, tapi dia tidak bisa. Inilah celahnya. N.